Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan saat ini kasus tersebut masih dilakukan penyelidikan oleh tim gabungan Propam Polri dan Reserse. Tujuannya untuk mengetahui secara pasti terkait pidana hingga etik yang dilakukan kedua tersangka. Yang pasti Polri tidak akan memberikan toleransi kepada oknum yang melanggar ketentuan atau perundangan yang berlaku, tegasnya. Diketahui Polri menangkap dua anggotanya berinisial Bribda IMS dan Bribka IG yang diduga menjadi pelaku hingga seorang anggota bernama Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage. Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan saat ini kasus tersebut masih dilakukan penyelidikan. Terhadap tersangka yaitu Bribda IMS dan Bribka IG telah diamankan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan terkait peristiwa tersebut, kata Ramadan kepada wartawan, Rabu, tanggal 26 Juli tahun 2023. Ramadan menyebut insiden tewasnya Bribda Ignatius terjadi di rumah susun, Rusun Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Melakukan, menyetujui adanya tindakan otopsi terhadap jasad korban. Dan memang dari hasil visum, kemudian dari hasil otopsi memang ditemukan adanya perlukaan ya dari leher, kemudian akibat tembakan peluru dari leher, kemudian yang tembus ke belakang telinga. Keluarga besar sendiri, karena pihak keluarga besar sendiri sebelumnya menyampaikan memang menyetujui dilakukan otopsi pada saat sebelum pemulangan itu dikarenakan ingin agar jasad korban ketika memang sudah dikebumikan tidak untuk diangkat lagi kemudian dilakukan otopsi. Nah, untuk otopsi lanjutan dari pihak keluarga sendiri ini masih dari pihak keluarga masih bakal melakukan untuk berkoordinasi dengan keluarga besar terlebih dahulu. Beritanya mereka mengatakan bahwa bapak ini betul anak orang tuanya dari Ignatius Dwi Frisco Sirage, betul. Ada apa pak ya? Nah, siapa dengan mamanya dengan ibunya lagi tengah nonton TV siang gitu kan? Ya begini pak, anak bapak ini sakit keras. Ya, anak bapak ini sakit keras. Kalau bisa bapak turun sekarang ke Jakarta. Nah, kami tunggu. Kami merasa tidak percaya, siapa tahu orang neror kita atau apa kan, barangkali. Nah, tidak lama selang kemudian dari Polres Melawi nelpon kami juga. Ya. Karena pas kebetulan yang nelpon kami itu kawan, kenal. Jadi dalam pikiran kami sebagai orang tua nih, ini sepertinya orang kenal kita. Kalau nelpon seperti ini, kalau kita tidak percaya artinya salah kita sebenarnya kan. Nah, apalagi dia sebagai anggota kan, anggota Polri. Nah, menanyakan juga hal yang sama, Pak, apakah ini betul orang tuanya Riko? Betul. Ada apa ya? Kami dapat pesan dan berita dari dari Mabes supaya bapak ini turun ke Jakarta. Anak bapak sakit keras kondisinya sekarang dan ada di rumah sakit Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta dan berada di ruang ICU. Nah, berselang waktu kemudian tidak lama dari Polda Kalimantan Barat, ya, dari tim dari Polda, artinya dari tim wilayah 7 Polda wilayah Kalimantan Barat, ya. Dari tim Densus 88 juga kebetulan kemarin pada saat dari awal perjalanan kami dari Natino Pontianak Jakarta sampai kembali lagi ke sini, mereka mendampingi kami dan mereka menelpon kami awalnya, Pak, Bapak harus segera berangkat ke Jakarta. Ini pesan dari Mabes Polri, kami sampaikan ke Bapak. Kalau bisa hari ini kami siapkan Pak, kami fasilitasi. Kalau bisa pesawat dari Sintang, coba Bapak tanya kalau memang ada
Bapak segera berangkat dari Sintang ke Pontianak, Pontianak bisa kita saat ini nanti langsung ke Jakarta. Ya, bergegaslah kami telepon bandara, ya, karena nggak ada yang kenal mungkin kan. Kemudian mereka dari tim Densus 88 yang di wilayah Kalbar ini nelpon bandara Pontianak rupanya bandara Sintang rupanya jam 11 itu pesawat terakhir dah berangkat, jadi tidak ada pesawat lagi. Terlambat karena berita kami dapat jam setengah 12 siang. Nah akhirnya kami bergegas, siap pakaian dengan mamanya dan ibunya kan, berangkat segera. Saya panggil keluarga yang bisa bawa mobil, kita berangkat ke Pontianak. Tidak lama kemudian kami kurang lebih jam 12 lewat, jam 12 lah barangkali itu kami langsung berangkat. 10 jam ke kota Pontianak untuk kemudian dilanjutkan lagi dengan penerbangan, sehingga orang tua dari korban sendiri baru bisa berangkat ke Jakarta itu pada hari Senin. Nah di hari Senin ini sendiri pihak keluarga langsung diarahkan untuk dan difasilitasi oleh pihak Densus 88 untuk ke rumah sakit rumah sakit Polri yang ada di RS Kramat Jati. Nah di sanalah pihak keluarga itu diinformasikan bahwa korban sudah meninggal dunia, dan sebelumnya itu pihak keluarga hanya diberitahukan bahwa korban mengalami sakit keras, Rizky. Ya, setelah itu setelah di rumah sakit, pihak keluarga ini baru diinformasikan bahwa korban mengalami adanya peristiwa tembakan pada hari Minggu dini hari. Demikian. Dan untuk informasinya, Ferry, siapakah pihak keluarga yang dimaksud yang terbang ke Jakarta pada saat itu, Ferry? Nah, untuk pihak keluarga sendiri itu langsung ayah dari korban sendiri ya, Pak Y. Panji, yang langsung terbang ke Jakarta bersama istrinya. Kemudian itu di hari Senin, nah di hari Selasa itu baru proses pemulangan jenazah baru bisa dilakukan. Dan untuk pemakaman sendiri itu dilakukan pada hari Rabu kemarin di wilayah Kecamatan Nangapino, Kabupaten Melawi ini. Ini nanti khawatir dan merasa lebih terpukul bila sudah dikebumikan baru akan dilakukan otopsi. Jadi saat itu juga pihak keluarga menyetujui adanya tindakan otopsi terhadap jasad korban. Dan memang dari hasil visum, kemudian dari hasil otopsi memang ditemukan adanya perlukaan ya dari leher, kemudian akibat tembakan peluru dari leher kemudian yang tembus ke belakang telinga.